Ton, gue mau ngenalin kalian satu orang. Jujur ini gue tahu orang ini dari TikTok. Habis itu karena gue suka banget sama kontennya, gue nge-subscribe dia di YouTube. Konten dia bagus banget. Gue suka banget gimana cara dia memberikan pikiran baru tentang game. Coba tebak siapa? Kayaknya nggak ada yang tahu deh. Jawab Fubu. Anjir, bener lagi. Iya betul. Ramdhani sama Kayas, betul. Hardzel. Gue suka banget awalnya nonton di TikTok kan. Gue nge-follow, gue nontonin. Cuman waktu itu sempet hilang orangnya, jarang upload. Terus belakangan ini gue lihat gue baru tahu dia punya YouTube kan. Gue juga suka banget sama tuh orang, gila anjing. Terus kemarin gue nonton live streaming dia kan. Dia streaming juga. Nih, lu harus nonton sih Ton, videonya dia. Kalau lu pengen mempunyai perspektif baru tentang game gitu. Konten apa dia bang? Coba deh. Nih, video barunya dia bagus banget nih. Gua baru nonton yang ini sih. Kalau yang di YouTube, sisanya gue nonton di TikTok. Coba ya. Kita tumbuh besar dengerin orang bilang main game itu buang-buang waktu. Dan itu banyak di komentar-komentar di video gue. Tapi coba pikir kayak gini, gimana kalau justru bagian paling manusiawi dari kita adalah saat kita buang-buang waktu. Kita sering denger anak-anak itu waktunya main, remaja waktunya belajar, dewasa waktunya cari uang, dan tua waktunya istirahat. Tapi kalau kayak gitu berarti satu-satunya fase hidup di mana lu boleh menikmati waktu adalah saat lu kecil. Setelah itu ya selamat datang di hidup yang harus selalu berguna. Tapi kalau lu tanya orang-orang yang udah ada di ujung hidup, penyesalan terbesar mereka itu bukan soal target yang gak tercapai, tapi ada datanya. Top 5-nya adalah yang pertama, coba aja dulu gue hidup sesuai keinginan gue, bukan ngikutin orang lain. Coba aja dulu gue gak kerja terlalu keras. Coba aja dulu gue ungkapin perasaan gue. Coba aja dulu gue tetap deket sama teman-teman gue. Coba aja dulu gue izinin diri sendiri buat bahagia. Semuanya tentang hal-hal yang mereka tahan karena takut dijudge. Jangan sampai lu jadi salah satu yang nyesal cuma karena hidup lu disetirin ekspektasi orang lain. Faktanya, main game gak sesampah itu. Game bisa ngajarin kita mikir, membangun empati, dan mengelola emosi. Bahkan di titik tertentu, game bisa jadi cara kita bertahan hidup secara mental. Gue baca jurnal, riset, dan literatur yang bahas pengaruh game terhadap kesehatan mental dan perkembangan manusia. Jadi di video ini, gue bakal ngajak lu ngeliat yang pertama, kenapa anggapan game buang-buang waktu itu salah besar. Yang kedua, gimana game bisa ngebantu otak lu, emosi lu, bahkan hubungan sosial lu. Dan kenapa game sebagai bentuk fiksi itu penting banget buat manusia. Gue dan channel gue ngebahas gimana caranya lu bisa nikmatin game lagi. Game bisa ningkatin kemampuan kognitif dan linguistik kita. Hampir semua game yang kita mainin, dari yang casual sampai yang hardcore, secara sadar atau nggak sadar, itu bikin otak kita mikir. Bahkan kadang, mikir lebih keras daripada aktivitas yang kita anggap produktif. Coba bayangin waktu lu main game online kompetitif kayak Apex. Di sana, setiap suara langkah kaki, tembakan, atau skill, itu semua jadi input buat otak lu. Dalam waktu sepersekian detik, lu harus mutusin, gua ngumpet atau lawan, flank atau tahan posisi, komunikasi ini ke tim atau fokus sendiri dulu. Itu bukan cuma refleks, itu koordinasi otak. Bahkan banyak studi dari neuroscience yang membuktikan bahwa pemain game first person shooter itu punya kemampuan spasial dan fokus yang lebih tajam. Atau coba kita lihat game kayak Elden Ring. Di game kayak gini, setiap kematian bukan cuma hukuman, tapi juga pelajaran. Lu bakal mikir apakah tadi lu terlalu agresif, lu bakal belajar titik lemah musuhnya di mana. Otak kita jadi diajarin buat reflektif, adaptif, dan gak takut gagal. Karena setiap kita nyoba ulang, itu bukan repetisi, itu eksperimen. Gue yakin gak banyak aktivitas lain yang ngajarin kita tentang konsistensi dan pengulangan seefektif ini. Kalau kita pindah ke game strategi kayak Civilization, level berpikirnya tuh naik lagi. Lu dituntut mikir berlapis-lapis, harus atur sumber daya, diplomasi, militer, riset teknologi, dan semuanya saling berkaitan. Satu keputusan salah, itu bisa berdampak 10-15 tahun ke depan. Ini kayak main catur, tapi skalanya lebih besar. Catur aja yang udah dianggap permainan intelektual nggak pernah disebut buang-buang waktu. Jadi kenapa kalau gamenya digital, dianggap nggak penting? Dan kalau ada orang yang hobi baca novel, kita anggap mereka intelektual.
visual. Padahal novel juga fiksi. Tapi anehnya, saat medianya berubah jadi digital dan interaktif kayak game, responnya berubah. Ih, main game mulu kayak anak kecil. Padahal, banyak game sekarang yang ngasih kita paparan narasi kompleks, dialog yang dalam, budaya yang asing, bahkan konteks sejarah. Dari Assassin's Creed yang ngenalin kita ke Renaissance dan Revolusi Perancis, sampai Persona yang ngulik isu psikologis dan keadaan sosial di Jepang modern. Semua itu bisa jadi bahan belajar kalau lu cukup terbuka. Tentu gue juga nggak naif, emang ada game yang didesain buat ngeruk waktu dan uang kita. Game yang mendahulukan uang pemain daripada experience pemain. Yang bukan bikin lu mikir tapi bikin lu kecanduan. Kalau game yang lu mainin itu bikin lu capek, kosong, dan dompet lu jebol, berarti game itu nggak bagus buat lu. Game yang bagus itu bukan yang bikin lu lupa waktu, tapi yang bikin waktu lu jadi berarti. Buat gue pribadi, kalau inti gamenya adalah pengalaman, bukan eksploitasi, maka game itu punya nilai. Dan lu nggak harus mainin game puzzle yang rumit atau simulasi ekonomi buat dapetin manfaat ini. Bahkan game yang kelihatannya brainless kayak Just Cause, yang isinya cuman chaos dan ledakan, masih ngasih lu ruang buat eksperimen, buat eksplorasi dan stimulasi visual. Karena faktanya, game zaman sekarang udah lebih dari sekedar permainan. Mereka tuh dunia fiksi yang interaktif. Hampir semua game, bahkan yang paling absurd sekalipun, itu punya lore, cerita latar, mitologi, karakter dengan motivasi dan konfliknya. Dari lore Elden Ring sampai petualangan Zelda, semua itu dibangun lewat teori narasi, game design, dan psikologi pemain. Game bukan cuma cerita yang diceritain, tapi cerita yang dialamin. Di sanalah serunya. Kita sebagai pemain itu ikut tenggelam. Kita belajar menciptakan narasi sendiri, menavigasi konflik, merespon dilema moral. Kita bukan cuma nonton, tapi partisipan aktif. Setiap pilihan, setiap aksi itu menciptakan cerita versi kita sendiri. Makanya, apapun genrenya, action, strategi, RPG, lu tetap bisa belajar sesuatu. Karena kalau lu cukup peka dan cukup hadir, apapun bisa jadi pelajaran. Dan pelajaran itu nggak cuma buat otak lu, tapi juga buat hati lu. Game, sama kayak cerita fiksi lainnya, punya kekuatan buat ngelatih empati dan memperluas imajinasi kita. Ketika kita mainin game yang punya cerita, kita nggak cuma sekedar mainin. Kita masuk ke dalam kepala si penulis, ikut ngerasain perasaan karakternya, dan nilai-nilai yang ingin disampaikan lewat narasi. Bayangin, ada seseorang yang menghabiskan bertahun-tahun hidupnya membaca, belajar, merenung, dan menuangkannya dalam bentuk cerita, dan kita bisa menyerap isi pikirannya itu sambil main. Kalau lu pernah nonton film yang bikin lu mikir, yang bikin cara pandang lu ke dunia berubah, game juga punya potensi yang sama, mungkin lebih. Karena game bukan cuma sekedar tontonan pasif, dia interaktif. Ambil contoh God of War. Game ini bukan cuma tentang membantai dewa. Lu jadi Kratos, seorang mantan dewa perang yang berusaha jadi ayah. Lu ngerasain beban masa lalunya, kekhawatirannya terhadap anaknya, dan dilema moral yang terus menghantuinya. Apakah dia harus jujur soal siapa dirinya atau berbohong buat melindungi anaknya? Disinilah empati tumbuh. Karena lu nggak cuma tahu ceritanya, lu jadi bagian dari ceritanya. Dan bukan cuma God of War, banyak game lain yang memaksa kita masuk ke dalam kondisi emosional karakter. The Last of Us misalnya ngajarin kita tentang kehilangan dan harapan. Life is Strange ngajak kita mikir tentang dampak dari keputusan kecil. Semua itu bukan cuma narasi, tapi latihan empati. Penelitian juga mendukung ini. Studi menunjukkan bahwa orang yang sering terpapar cerita fiksi cenderung punya empati yang lebih tinggi. Karena saat kita terhubung secara emosional dengan karakter fiksi, itu menstimulasi bagian otak kita yang aktif saat kita peduli sama orang beneran. Jadi makin sering lu menyelami cerita, makin besar potensi lu untuk jadi orang yang lebih pengertian dan ulas asih di dunia nyata. Dan kalau berempati itu menyentuh hati, imajinasi itu menyentuh pikiran. Imajinasi kan kemampuan kita untuk bertanya what if. Dan game adalah media yang kaya akan pertanyaan itu. Bahkan di God of War tadi, bagaimana jika kita menyembunyikan masa lalu demi masa depan anak, kita nggak perlu ngerasain itu di dunia nyata. Lewat game, kita bisa ngerasainnya, dampaknya dan konsekuensinya. Game ngebebasin kita dari batasan logika sehari-hari. Di Cities Skyline, lu bisa membangun kota impian lu. Di The Sims, lu bisa mengatur kehidupan seseorang dari lahir sampai mati. Imajinasi kita diuji untuk menciptakan, menyusun, dan mengembangkan sesuatu dari nol. Dan semakin sering kita berimajinasi, semakin fleksibel otak kita dalam memecahkan masalah, memahami perspektif, dan menciptakan solusi. Kalau empati dan imajinasi terlalu abstrak buat lu, mungkin poin gue selanjutnya bakal lebih konkret. Game itu bisa jadi ruang aman, baik secara harfiah maupun secara kiasan. Waktu pandemi dan lockdown kemarin, kita semua ngerasain gimana dunia tiba-tiba berhenti. Kita nggak bisa keluar rumah, ketemu teman, atau sekedar jalan-jalan. Tapi ada satu hal yang banyak banget orang lakukan, bahkan mereka yang bukan gamers, adalah main game. Gue masih ingat
lihat teman-teman gua yang biasanya nggak peduli sama game itu download Among Us, tiba-tiba nongol di Discord ngajak main bareng dan cari pelarian dari kekacauan dunia nyata. Dan itu cuma contoh kecil. Di masa-masa kita kesepian, kehilangan ritme hidup, atau cuma butuh pelarian sesaat, game bisa jadi tempat kita buat tetap engage karena dia interaktif. Nonton film itu kadang butuh fokus dan itu susah kalau misalnya kita lagi dalam keadaan cemas. Baca buku juga kalau kita cemas itu nggak bisa masuk ke kepala. Tapi game, karena kita aktif di dalamnya, kita jadi lebih terlibat. Bahkan kalau cuma main game yang santai kayak Stardew Valley atau Animal Crossing, itu udah cukup buat bikin hati tenang. Tapi nggak cuma soal ruang fisik, game juga bisa jadi ruang buat pikiran. Tempat kita lari waktu kepala kita rame, waktu emosi kita kusut, waktu dunia tuh terlalu berisik. Kadang waktu lagi gelisah, pengen cerita tuh nggak bisa ngeluarin kata-kata. Dan biasanya kita main game. Bukan buat kabur, tapi buat menenangkan pikiran. Fokus sama kontrol di game itu bikin kita berhenti overthinking, bikin pikiran kita berhenti lompat-lompat, dan pelan-pelan rasa yang tadinya gelisah itu perlahan hilang. Safe space itu penting, tempat buat pikiran kita bernapas, buat kita istirahat, buat jadi diri sendiri, tanpa tuntutan untuk selalu berguna. Dan kalau misalnya lu masih berpikir itu nggak ada gunanya, poin gue yang selanjutnya adalah game itu punya kemampuan untuk bikin kita merasa capable, merasa mampu, merasa berprestasi. Emang bakal ada orang yang bilang, ya itu kan cuma game. Tapi kalau lu pikir lebih dalam, rasa berprestasi itu sendiri, diakui, dihargai, itu sesuatu yang langka di dunia nyata. Coba ingat kapan terakhir kali lu dapat apresiasi karena jadi ketua kelompok, atau waktu lu berhasil beresin kerjaan rumah, bersihin kamar, atau cuma sekedar presentasi. Di dunia nyata, banyak hal yang kita lakukan sehari-hari itu nggak dihargai. Akibatnya, banyak orang yang tumbuh itu punya yang namanya impostor syndrome. Perasaan seolah-olah kita nggak pantas dapat apa yang kita punya. Ngerasa semua yang kita dapetin itu cuma karena keberuntungan, padahal ada kerja keras di baliknya. Nah, di game, hal sekecil apapun yang lu lakuin itu ada feedbacknya. Lu ngalahin musuh, naik level, nyelesain misi, dapat reward. Bahkan kalau lu cuma ngumpulin item atau kelarin side quest yang mungkin dianggap sepele, game tetap ngasih validasi. Itu bukti konkret kalau misalnya usaha lu tuh akan membuahkan hasil. Dan itu penting, karena dari situ lahir rasa percaya diri, keyakinan bahwa gua bisa, gua mampu. Game itu ngajarin kita bahwa pencapaian itu nggak selalu harus besar. Progres kecil apapun itu tetap progres. Dan kalau masih ada yang bilang, ya itu kan tapi dunia virtual, bukan dunia nyata, ketahuilah kalau nilai psikologisnya itu real. Perasaan puas, bangga, dan termotivasi itu nyata. Kita juga jadi bisa ngeliat kegagalan itu sebagai proses. Mati di game, coba lagi. Gagal nyelesain misi, ulangin. Lu belajar adaptasi, nyusun ulang strategi, sampai akhirnya berhasil. Dan waktu berhasil, meskipun yang lu hadapi cuman pixel-pixel di layar, itu dampaknya kerasa sampai ke hati. Bahkan dengerin suara kecil, lu jadi percaya, meskipun sekarang lu masih level 1, suatu hari lu bisa jadi level 100 kalau lu terus mau belajar. Dan semua manfaat ini hanya mungkin bisa lu rasain kalau misalnya lu berhenti merasa bersalah. Gini loh, kita sering banget diajarin bahwa waktu harus dipakai buat produktif, harus ada hasilnya, harus ngasilin uang, gelar, skill baru, sertifikat, atau apapun yang bisa dipamerin di CV. Tapi kenyataannya, waktu kita itu nggak bisa ditentukan dari seberapa banyak output yang dihasilkan, tapi dari seberapa bermakna kita menjalaninya. Gua ngerti banget di umur segini tuh lagi fasenya panik, fase dimana semua orang tuh seakan-akan lagi sprint, harus produktif, harus terus bergerak, harus belajar ini, kerja itu, ikut seminar ini, cari koneksi itu. Rasanya kayak nggak boleh ada jeda, nggak boleh ada waktu yang terbuang. Dan karena itu, waktu luang buat main game seringkali dipandang nggak berguna, buang-buang waktu. Tapi ingat, waktu yang terbuang untuk lo nikmati itu bukan waktu yang terbuang. Justru itu investasi buat jiwa kita, buat kesehatan mental kita, buat menjaga kita tetap waras di tengah tekanan hidup yang nggak ada habisnya. Waktu buat main, buat istirahat, buat santai, atau bahkan sekedar duduk diem adalah bagian yang penting di hidup kita. Itu kayak kita nafas di tengah-tengah lari maraton. Lu nggak bisa lari terus-terusan tanpa ambil nafas, nggak bisa terus kerja tanpa berhenti sebentar. Game dalam hal ini itu bisa jadi ruang buat bernapas, sebuah rehat yang penting, sebuah jeda yang sehat. Tapi jangan salah, gua nggak ngajak lu kabur dari tanggung jawab, bukan juga ngajarin buat lari dari kenyataan. Dan iya, mungkin work-life balance yang sempurna itu nggak ada, tapi bukan berarti kita berhenti nyari titik tengahnya. Karena kalau misalnya lu terus-terusan hidup dalam mode kerja tanpa jeda, itu bukan cuma capek, tapi lu juga bakal kehilangan arah. Makanya penting buat lu sadar, waktu main itu penting sama berharganya dengan waktu kerja. Sama kayak waktu belajar, lu nggak harus ngikutin standar orang lain buat dianggap dewasa. Kadang, cara lu mencintai hal yang orang lain anggap remeh, itu yang bikin lu adalah lu. Lu bisa support gua dengan join membership 300 perak per hari, and I'll see you on the next one. Bye. Damn, sumpah nih orang goat anjir. Bro.
Damn. Aman Una, baik alhamdulillah ya. Damn, seru seru banget ya. Oke. Bro, please support him. Please support him. Support this guy. Anjir seru banget gua dengerin dengerin dia ngomong anjir. Gila gila, seru banget. Mahal anjir kontennya. Mahal. Anjir anjir. Kayak mungkin karena gua suka banget main game juga ya. Jadi gue bisa relate gitu sama apa yang dia omongin gitu. Bener-bener serelate itu gua sama poin-poin yang dia sampaikan tuh gua kayak iya lagi gitu. Iya lagi. Dan full daging gitu isinya. Oke teman-teman, jadi sampai sini dulu. Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa buat cek deskripsi untuk cek detail videonya. Thank you for watching, nantikan klip ataupun video-video selanjutnya. Thank you guys.